Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan yang berjudul riset berkenaan pasar modal. Pasar modal. Aktivitas pasar modal di Indonesia sebenarnya berlangsung sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 1912, yang pada saat itu masih dilakukan sepenuhnya oleh penjajahan Hindia Belanda. Adapun efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham dan obligasi yang kesemuanya adalah milik dari perusahaan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih dan meneruskan kembali perdagangan efek yang telah dirintis oleh pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Aktivitas pasar modal sendiri adalah merupakan salah satu potensi perekonomian nasional yang memiliki peranan dalam menumbuh kembangkan perekonomian nasional. Dukungan sektor swasta menjadi kekuatan nasional sebagai dinamisator aktivitas perekonomian nasional. Di Indonesia, ternyata pasar modal masih didominasi oleh pemodal asing. Padahal idealnya dalam perdagangan pasar modal perlu adanya keseimbangan antara pemodal asing dengan pemodal dalam negeri sendiri. Pasar modal atau capital market adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Pasar modal juga adalah merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli modal dana atau investasi. Sejarah pasar modal. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amsterdamse Effectenbeurs mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa tersebut dinamakan Vereniging voor de Effectenhandel. Aktivitasnya adalah memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang pada saat itu beroperasi di Indonesia. Karena minat masyarakat terhadap pasar modal yang sedemikian lumayan pada saat itu, sehingga mendorong didirikannya bursa kota di kota Surabaya, yaitu tepatnya 11 Januari 1925, dan beberapa bulan kemudian, tepatnya 1 Agustus 1925, didirikanlah juga di Semarang. Perkembangan pasar modal itu mengalami pasang surut, dan akibat Perang Dunia Kedua, pasar modal mengalami kelesuan atau kurang berkembang. Pada tanggal 17 Mei 1940 secara keseluruhan, kegiatan pasar modal ditutup. Pada tahun 1950 pemerintah mengeluarkan obligasi Republik Indonesia yang menandakan dimulai atau aktifnya kembali pasar modal di Indonesia. Pada tanggal 31 Juni 1952 Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Pada tahun 1958 terjadi kelesuan dan kemunduran perdagangan di bursa akibat konfrontasi pemerintah Indonesia dengan Belanda. Jadi Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, sehingga mengakibatkan salah satu akibatnya adalah perdagangan bursa mengalami kemunduran. Pada tahun 1976, pemerintah Indonesia membentuk yang namanya BAPEPAM atau Badan Pembina Pasar Modal
dan PT Dana Reksa. Pada tanggal 10 Agustus 1977 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 1976, pasar modal kembali diaktifkan di Indonesia. Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 sampai 1987 mengalami kelesuan. Dan pada tahun 1987 sampai 1988, untuk meningkatkan kembali perdagangan pasar modal di Indonesia, pemerintah menerbitkan paket-paket deregulasi yang antara lain adalah: pertama, paket Desember 1987 atau yang kita kenal dengan Pak Des 87. Yang kedua, paket Desember 1988 atau yang kita kenal dengan nama Pakto 88. Yang ketiga, paket Desember 1988 atau yang lebih dikenal dengan Pak Des 88. Akibat dampak dari adanya ketiga paket kebijakan pemerintah tersebut, maka pasar modal di Indonesia menjadi semakin bergairah dan semakin aktif hingga sampai dengan saat ini. Ruang lingkup pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana atau instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Struktur pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia diketuai atau digawangi oleh Menteri Keuangan atau dalam hari ini Departemen Keuangan. Di bawahnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK, dan terdiri dari Bursa Efek BEI, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Clearing dan Penjamin KPEI, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian KSEI. Investasi dan pelaku pasar modal. Dewasa ini telah dikembangkan suatu model dalam mengambil keputusan tentang usul investasi yang berada dalam suatu portofolio, di mana proyek baru yang diusulkan itu dikaitkan dengan proyek-proyek lainnya yang ada dalam suatu perusahaan. Pelaku-pelaku pasar modal terdiri dari emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Lembaga penunjang adalah lembaga yang mendukung beroperasinya kegiatan pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan di pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, penjamin emisi atau underwriter. Yang kedua, perantara perdagangan efek atau broker atau pialang, yaitu perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli atau investor. Yang ketiga, penanggung atau garantor adalah lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan, lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. Selanjutnya, wali amanat atau trustee. Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat atau investor. Perusahaan surat berharga atau securities company mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di Bursa Efek. Perusahaan pengelola dana atau investment company. Jenis dan fungsi pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana atau primary market.
penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama jangka waktu yang ditetapkan. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market, tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Manfaat pasar modal. Yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat. Selanjutnya, penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesi. Penutup. Pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Pasar modal adalah pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi atau perusahaan. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal adalah saham dan obligasi. Saat ini pasar modal di Indonesia yang kita kenal adalah seperti Bursa Efek Jakarta atau disingkat dengan BIJ dan Bursa Efek Surabaya atau yang disingkat dengan BIS. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.